Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baiklah, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Ada Knight of Pentacles, berikut Page of Pentacles, kemudian ada The Star, kemudian di situ ada energi dari King of Swords, dan berikutnya di situ tuh ada energi dari Wheel of Fortune. Nah, berikut di sana ada energi dari Five of Pentacles reverse, Justice, kemudian di situ ada energi dari Eight of Pentacles reverse, dan kemudian di situ ada energi dari Knight of Wands reverse. Oke lah. Nah, kemudian ada di sana, ya. Nah, kamu ini tuh dianggap tidak becus ya sama si pasangannya kamu, Leo. Nggak becus kamu jadi pasangan gitu loh ya. Sia-sia dia rasa dia memberikan waktunya dia untuk dihadir, untuk diisi oleh kamu. Habis duitnya dia gara-gara kamu gitu kan. Habis duitnya gara-gara bolak-balik beli obat sakit kepala gitu ya, karena sebab mikirin kamu, bolak-balik beli obat tukak lambung gitu ya. Bolak-balik kerikan ya, pijet gitu ya, sebab dia lemah letih lesu gitu gara-gara kamunya. Gitu ya. Udahlah dia bela-belain menseringkan dirinya makan mie gelas gitu demi bisa ngajak kamu makan pecel lele untuk di akhir minggu gitu ya. Melewatkan makan siangnya dia, makan malamnya dia, atau tidur malamnya dia hanya demi nemenin kamu ngobrol gitu kan. Di sana jadi kayak nggak benar betul ini si Leo ini gitu loh. Ada ngamuknya dia lah ke kamu ini, Leo. Kebawa emosi dia ngelihat kamunya. Jadi ya di sini juga ada rasa malu ya. Semacam kamu itu tuh makhluk ya yang sudah berhasil ngerjain habis-habisan dianya. Ya wajarlah ngamuk dianya. Sangka-sangkanya dia kamu elok, baik budi, bakal setia gitu ya. Makin lama makin sayang, kamu menghargai, menghormati apa yang dia lakukan ke kamu gitu kan. Tapi senyatanya kamu nggak begitu gitu. Ya wajar dia akhirnya jadi marah sama kamunya. Yang tadinya seseorang ini tuh udah nganggep nih dianya ya, udah mikir, merasakan, bahkan ini bisa aja sudah dia gembor-gemborkan gitu kemana-mana. Kamu adalah makhluk yang paling ideal gitu ya untuk menjadi ratunya dia, menjadi rajanya dia. Betapa dia cinta sampai kelepek-kelepek nyungsep gitu ya ke kamunya gitu kan. Kamu ngerjain betul dianya, malu dia gitu loh. Ternyata ya, kamu ini tuh hanya macam apa nih, masih seperti belut gitu loh ya. Ada tapi sulit untuk digenggam, sulit untuk dimiliki gitu ya, saking licinnya kamu. Nah di sana bukan ada sesuatu yang ternyata dia rasakan ya, atau yang dia pikirkan itu tuh sesuatu yang istimewa dari dalam dirimu, perihal tentang dirinya gitu ya. Jadi kayak yang wah, kamu nggak baik betul lah pokoknya di mata seseorang ini. Entahlah ya, pokoknya dia ngelihat kamu salah aja gitu ya. Dia ngelihat kamu salah aja,
dia bisa merombak lah penilaian-penilaiannya dia yang sudah terlanjur, sudah dia penilaian-penilaian positif ya, dia tarik itu kembali, dia revisi kembali. Enggak sebaik itu ternyata si Leo, gitu ya. Enggak, ternyata dia gini, ternyata si Leo itu tuh gitu, malah jelek aja pun orangnya. Padahal kemarin bisa aja dia bilang, kaulah bulanku, kaulah bintangku, tak ada indah ciptaan yang lain yang paling indah di muka bumi ini ya, hanya ada engkau seorang, wahai Leo, gitu ya. Sekarang bisa aja dia bilang, itu tuh si itik buruk rupa. Alah, jelek pun, tengok tuh jerawatnya di atas bibir. Jalannya aja mereng-mereng ke kiri gitu kan. Alah, bawa parfumnya macam parfum diangkot gitu ya. Udah bisa tuh jelek-jelekin kamu gitu ya. Tetapi itu tuh hanya di dalam hati saja, atau itu tuh hanya sebatas bacotan aja gitu loh, karena kecewa aja gitu loh. Macam kamu itu tuh tidak mengistimewakan dia, kecewa aja, itu hanya ungkapan kekecewaan. Kalau dia kamu lihat di situ tuh ngupload status gitu ya, istri yang baik adalah ini ya, suami yang bertanggung jawab adalah gini tuh ya, kebodohan seorang manusia yang menjalani hubungan gini nyindir dia gitu kan. Nah itu tuh hanya ekspresi rasa kecewa, kamu gak usah ngamuk lah, cukup baca, cukup ketahui, dah gitu lah ya. Nah di sana jadi kamu untuk saat ini tuh dipersalahkan sama dia, tapi itu tuh hanya di hati, itu hanya kayak mempersalahkan secara ego aja gitu ya, disimpan. Memang dia diam-diam gitu dalam hati, tapi ngedumel gitu ya. Sana, tapi itu tuh ego yang tersakiti gitu loh. Karena apa? Karena kalau dia mau jujur gitu ya, kalau dia masuk nih ke rumah Uya gitu kan, dia dihipnotis, pasti dia bilang, aku pengen bersama dengan Leo gitu kan. Aku cinta dia, aku sayang dia gitu. Pasti itu. Nah, cuman ya kayak ada juga harga diri yang harus dia pegang, yang harus dia jaga tinggi-tinggi. Kamu seolah-olah kayak mau jatuhin harga dirinya dia, dan dia akan mempertahankan harga dirinya tinggi-tinggi, sehingga ketika hubungan sama kamu yang dia lihat beberapa waktu belakangan ini itu tidak berhasil gitu ya, alih-alih dia memancing kamu gitu ya, men-trigger kamu biar kamu bisa dan mau gitu ya, mampu bersikap lebih baik lagi, nah itu kayak alah nggak usah lah gitu loh ya. Ada pride-nya dia yang menghalangi dirinya untuk tidak memohon-mohon ke kamu itu ya, harus jaim nih itu loh. Jadi kalau 2-3 kali dia narik perhatiannya kamu dan dia anggap di situ tuh gagal, maka seseorang ini ya dia akan memilih diam aja gitu ya, walaupun dia tahu dalam diamnya dia ini tuh sebenarnya dia lagi berisik nih, pikiran dia berisik, perasaannya dia berisik gitu ya, menderita dia gara-gara pikiran dan perasaannya. Tapi biar aja dah kayak gini, daripada harus melakukan sesuatu men-trigger dirimu gitu lah. Jadi ada di situ tuh ya udah, kalau memang kamu maunya begini hubungannya dengan dia, ya terserahlah di sana ya, terserahlah. Nah, jadi seseorang ini tuh karena dia menganggap bahwa kamu tidak menganggap dia berarti, kamu tidak menghitung bahwa dia adalah orang istimewa bagi hidupnya kamu. Sebab di sini kan kamu boleh-boleh merasa sadar nggak sadar kamu mengabaikan dia gitu ya, mengacuhkan dia. Nah di sana
kamu ya pokoknya melakukan sesuatu lah, tindakan-tindakannya kamu yang kurang oke ke dianya gitu ya, menurut dia. Jadi sehingga dia akan hanya berharap aja di dalam dirinya dia ya, dalam hatinya dia ketika dia lagi tenang-tenang gitu ya. Dia berharap bahwa hubungan dengan kamu akan bisa baik-baik saja, walaupun dia tanpa harus melakukan upaya-upaya tertentu lah untuk mewujud nyatakan harapannya dia tetap bersama dengan kamu gitu ya. Jadi seseorang ini tuh boleh-boleh karena ini menderita ya, dianya diam-diam menderita di sana, dan ya memang dia akan kayak udahlah aku nggak usah nunggu-nunggu lagi. Padahal ini sempat ini menunggu ya, menunggu kamu beneran sayang sama dia, beneran cinta sama dia, sikapnya kamu itu tuh semakin baik lah pokoknya ya. Hubungan kalian ini tuh bertumbuh berkembang baik-baik saja, semakin lama semakin harmonis gitu ya. Sempat hal itu tuh menjadi mimpi terindahnya dia yang ingin dia lihat dalam dunia nyata. Nah, ada beberapa itu kayak nggak sabar gitu, ingin merasakan bagaimana itu pengalaman nyatanya, sebagaimana gambaran imajinasinya dia, itu ya. Misalnya, ya kan pasti dia membayangkan yang indah-indah lah tentang kalian kan. Entah ketika kalian gambaran indahnya manjat pohon pinang berdua gitu ya. Gitu kan. Membangun istana pasir kan gitu ya. Makan satu tusuk sate bagi dua gitu ya. Susah senangnya itu tuh bersama, kayak gitu kan. Nah, tapi untuk saat ini ya udah, kalau memang itu rezekinya dia bersama dengan kamu, terjadilah. Kalau enggak ya enggak lah. Jadi kayak berusaha seseorang ini tuh melepaskan kamu lahir dan batin gitu loh, biarkan mengalir dengan begitu saja tanpa dia harus merendahkan dirinya, capek-capek bersusah payah membuat kondisi dan keadaan dengan kamu sesuai dengan kehendaknya dia. Dia hanya kayak ngasih kode gitu ke semesta, halo gitu ya, tolong tuh itu loh, si Leo dibuat dulu dia biar dia makin sayang aku, biar makin cinta, udah. Nah gitu model seseorang ini ya di sana. Dan kalau kamunya sendiri nampaknya mari kamu ini tuh bukannya nihil ya dalam hubungan kalian, bukan itu. Jadi ini tuh energi Leo yang kamu bukan yang sekedar mau main-main bercanda. Tapi ini ceritanya kalau udah hubungan lama ya. Kalau hubungan kamu ternyata dengan dia itu bukan lagi 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi udah hitungan tahun-tahunan. Ya, entah itu masih di level pacaran, apakah itu tuh sudah di level rumah tangga. Mari lihat, bukannya kamu di situ tuh ketika dalam hubungan jangka panjang menjadi orang brengsek gitu ya. Enggak. Nampaknya kamu di sini ya pernah lah sangat bereffort besar gitu loh. Kamu juga tidak ingin rumah tangga ini tuh bertemu dengan perceraian gitu ya. Hubungan pacaran ini tuh jangan isinya hanya yang pahit-pahit, yang bikin trauma gitu ya. Sehingga ya kalau Madlat ada sih upaya kamu dengan sengaja hanya untuk diri dia sendiri, yaitu membahagiakan dia, bikin dia tenang, ngasih ini ngasih itu, melakukan ini melakukan itu gitu ya. Apa-apa yang menjadi modal penting gitu ya, relationship pacaran yang sudah lama ini atau hubungan pernikahan ini tuh bisa ya panjang modelnya gitu ya, beranak pinak ya, berurat akar kalian berdua gitu kan. Gitu, kamu sempet ya kalau boleh dikatakan berkorban, kamu udah berkorban gitu ya, berjuang gitu. Namun bisa aja kamu melihat kayak, oh ini ada nggak benar juga gitu loh. Jadi kamu tuh bukan yang gila sendiri gitu kan Leo kan, nggak ada angin nggak ada hujan, dia udah baik budi elok-elok gitu dia ke kamu, lantas kamu di sana tiba-tiba kehilangan mood gitu, jadi suaminya dia, jadi istrinya dia, jadi pacarnya dia. Pasti ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam relationship kalian ini sehingga membuat kamu akhirnya masa bodoh
gitu. Mempertimbangkan ulang apa yang harus kamu beri, apa yang harus kamu bagi, apa yang harus kamu lakukan dalam hal yang positif ke dianya. Gitu. Macam ada tuh, mari lihat kamu kayak apa ya? Ada pertimbangan rasio, ya rasio. Kamu bermain pikiran sehat di sini loh. Gitu ya. Mungkin kamu hitung-hitung, kok rasa-rasanya juga take and give-nya nggak oke, gitu ya. Atau adalah pertimbangan-pertimbangan tertentunya kamu yang membuat kamu tidak melihat lagi hubungan dengan dia ini tuh hubungan yang ideal untuk kamu jalani beberapa waktu lagi ke depan, atau yang ceritanya jangka panjang. Nah di sana ya. Jadi kayak kamu nggak mau berspekulasi gitu ya Leo ya. Udahlah, gas aja lah hubungan ini, tetap aja lah ber-effort gini gitu ya. Bismillah aja lah, astungkara aja, dalam nama Tuhan Yesus aja lah, ini pasti bisa berhasil. Pokoknya aku itu tuh konsisten baik gitu ya. Kamu nggak bisa main-main iman buta gitu loh. Jadi itu yang membuat kamu mari nampak mengurungkan atau menarik energinya kamu dari relationship kalian ini. Gitu loh. Nampaknya kamu memang ya barangkali di sini tuh bilangnya ini hubungan selesai aja. Gitu ya. Ini satu bentuk kehidupan yang tidak mau lagi kamu hidupi. Gitu. Mari lihat. Yang tadinya kamu sibuk bereffort gini gitu, kamu malah pasif. Gitu ya. Darinya proaktif jadi sangat pasif. Yang tadinya sangat terbuka, kamu mulai di sini tuh menutup diri. Di sana. Paling hebat lah kemungkinan hubungan kalian ini tuh ya bisa aja kamu jalani, tapi model perjalanannya hanya separuh hati saja. Maksudnya kamu tidak mau mengunci dirimu bahwa hidupnya kamu ya selama-lamanya bersama dengan dia. Kamu mulai mari lihat membuka opsi baru ya pada pengalaman-pengalaman lain. Gitu. Jadi ibaratnya di sini tuh ya kalau mau ganti suami, mau ganti istri, ya kamu rasa itu menjadi hal yang wajar gitu ya. Daripada memaksakan menjalani hubungan yang kamu anggap tidak melayani kebahagiaannya kamu, kepuasannya kamu, keidealan hidupnya kamu gitu. Nah di sana. Nah kalau hubungan ini masih di level PDKT atau masih di usia dini, hubungan pacaran. Nah di sini tuh ya entah yang manapun di antara yang dua ini statusnya kalian saat sekarang, mari lihat-lihat ya kamu masih kayak butuh waktu ya untuk menerima seseorang ini menjadi pasangan asmaranya kamu. Gitu ya. Jadi kalaupun karena udah pacaran, di sini masih kayak kamu buka betul opsi. Ya udah pokoknya jalanin aja dulu, mau cuman 3, 2, 5, 7, 10 bulan kalian pacaran, ya udahlah segitu. Jadi kamu belum ada tekadnya, wow ini tuh ujung-ujungnya bakal ke pernikahan, belum. Karena ini masa-masa penjajakan nampaknya ya. Kalau masih yang usia-usia dini relationship-nya. Kamu masih kayak dalam proses menemukan demi menemukan alasan untuk membiarkan kamu jatuh cinta dan kemudian serius dengan dia. Gitu. Jadi ini tuh energi kaum Leo yang bukan bucinan. Gitu ya. Kamu bukan bucin, pokoknya sembarang laki-laki, sembarang perempuan gas, libas gitu ya. Enggak. Ada kehati-hatiannya kamu mari nampak di sini. Status boleh berubah dari tadi berteman kemudian pacaran. Ya, ini ingat ya, ini hanya usia yang pendek ya. Pacaran misalnya kalian baru pacaran 2-3 minggu, sebulan 2 bulan atau sekian bulan ini gitu ya. Jadi kamu di sana
yang masih yalah udah dijalanin aja dulu pelan-pelan, padahal kamu belum cinta. Ya, kalaupun kalian udah pacaran sekian bulan hitungannya, 3 bulan, 4 bulan, kamu belum cinta di sini, mari nampak. Belum yang kayak bener-beneran serius kamu. Gitu loh. Hanya kayak ya sebatas pacar-pacaran dulu status gambarannya kamu, mari lihat di sini ya kalau udah pacaran. Kalau PDKT, waduh, kamu masih oke, kita hanya bersahabat aja dulu. Temenan aja dulu. Nah, gitu ya. Ntar dulu nih cerita ayang bebepan gitu kan. Tunggu gitu. Pokoknya kamu mengizinkan pintu rumahmu, gambarannya ya. Kamu mengizinkan pintu rumahmu terbuka, dia duduk di sofa ruang tamunya kamu, bercakap-cakap sekian lama, atau barangkali ya kamu mengizinkan dia menyita waktunya kamu. Kalau diakumulasikan 2-3 jam dalam keseharianmu yang 24 jam gitu ya, ya kamu masih di level segitu. Gitu loh. Bukan berarti karena kamu melakukan itu sudah menunjukkan bahwa memang kamu bergairah sama dia, memang kamu berminat gitu ya, belum. Masih silaturahminya gitu ya. Masih semodel silaturahminya aja. Di sana. Jadi belum istimewa seseorang ini tuh di matanya kamu. Nah, ketika memang ini tuh hubungan PDKT, seseorang ini tuh kayak yang bisa tuh macam-macam ada insecure-nya dia ya, ngelihat kamu. Nah, di sana. Jadi walaupun ini jenis kelaminnya laki-laki, tapi boleh-boleh ya, seseorang ini tuh sebenarnya kayak berharap kalau kamu sering mancing-mancing dia, nge-trigger dia, gitu ya. Kamu kayak segera menunjukkan minatnya kamu ke dianya. Nah, di sana. Jangan buang-buang masa, terlalu banyak waktu ya. Kamu mau diajak atau mengajak dia berhubungan serius. Harapannya dia sih seperti itu. Orang ini tuh kayak mikir-mikir ya, kapan kamu nelfon, kapan kamu chatting. Ini resah. Kalaupun dia chatting kamu, aduh, kapan kamu membalas chattingnya dia. Kayak orang ini tuh ndak spontan, mari nampak ya. Banyak mikirnya. Sebelum dia chatting kamu, dia mikir. Setelah dia chatting kamu, dia mikir. Gitu loh. Sebelum dia ketemu sama kamu, dia mikir. Setelah dia ketemu sama kamu, dia mikir juga. Mikir, misalnya gini, setelah ketemu sama kamu, kemudian dia mikir. Apa tadi Leo terkesan ya, ngelihat kecantikannya aku ini. Apa tadi Leo itu tuh udah jatuh cinta nggak ya sama aku? Sudah seneng nggak ya sama aku? Apa ya kira-kira pikirannya Leo ke aku gitu. Bertanya-tanya terus. Pikirannya dia ini perihal tentang dirimu. Gitu, nggak tenang di sana ya. Kalau bisa itu tuh kayak kamu menyatakan bertubi-tubi kalau kamu udah sayang dia, kamu udah cinta dia, kamu mengajukan proposal jadi pacarnya dia, segera kamu melamar dia, gitu-gitu tuh dianya. Agaknya kurang bisa menikmati ya, kayak kurang bisa di sana. Jadi ini bawaan-bawaan orangnya, mari lihat kayak yang kaku-kaku gitu ya. Macam yang kaku-kaku. Tegang terus gitu. Was-was melakukan kesalahan. Was-was kalau misalnya kamu ilfil lihat dia di hubungan PDKT atau pacaran di awal-awal ini ya. Nah, di sana. Nah, itu tuh bisa tengkuk kepalanya, tengkuk batang lehernya itu tuh tegang gitu ya. Di sana. Tidak nyaman dengan situasi yang seperti ini. Harapannya dia yang dikejar sama kamu. Gitu loh. Kamu walaupun kamu cewek nih loh ya, dia cowok, tapi kamu yang tepet dia terus. Gitu. Tadi ada juga harga diri yang cukup rendah, tapi pengen kelihatan tinggi di hadapan kamu. Makanya ada jaim-jaimnya, gaya-gaya cool-coolnya ke kamu, gitu lah. Ya,
Itu tuh hanya menutupi sisi dirinya yang dia anggap tanda petik lemah gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau untuk hubungan PDKT atau pacaran lagi-lagi ya kamu bisa aja bersikap agak-agak gimana-gimana ya, namanya kalian Leo kan. Nah, kadang orang-orang Leo itu kan mau gaya-gayanya itu tuh agak-agak over romantis atau gimana gitu kan. Seolah kayak nge-PHP-in anak orang gitu loh. Kalian kan memang pandai banget ininya ya, nge-service orang kan. Tapi bukan berarti bukan berarti kamunya sudah memang kelepek-kelepek. Kalau gayamu kelepek-kelepek ya bisa gitu. Tapi senyatanya ya belum, dan dia tahu itu. Di sana kamu belum beneran mau lebur gitu loh ke si seseorang ini, dan itu tambah meresahkan dirinya. Oke, dalam bacaan kita hadir energi dari Taurus, ada energi dari Virgo, berikut ada energi dari Libra, Leo hadir, energi dari Sagittarius, kemudian energi dari Pisces, kemudian ada energi Aquarius, Gemini, Capricorn, Taurus, Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.